sukses selalu, karena masa depan negara ada pada pundak kalian. Keadaan Desa Madreja sebenarnya desa yang tertinggal, yang notabene tidak punya kas desa. Sedangkan Desa Madreja terkenal dengan desa yang selalu dilanda banjir. Salah satu masalah terbesar adalah banjir yang ada kaitannya dengan masalah pertanian. Kenapa banjir terus? Karena memang kondisi alam Madreja itu rendah. Kemudian penyebabnya yang kedua, Madreja dilintasi oleh beberapa sungai besar. Di satu sungai ada yang menampung dari lebih dari 10 anak sungai tertumpah di Desa Madreja. Sedangkan kondisi sungai yang ada di Madreja itu memerlukan normalisasi yang sampai sekarang belum ada normalisasi kejelasan dari pemerintah. Desa sudah selalu menggembor-gemborkan untuk dinormalisasi. Karena apa? Dataran sungai yang besar itu yang namanya Sungai Telomoyo, dasar sungai sama dengan dasar Desa Madreja. Tahun 2020 pernah jebol karena memang terjadi pensyutan dan pendangkalan sehingga aliran sungai tidak lancar, akhirnya tanggul jebol. Jadi harapan dari petani Madreja dan warga Desa Madreja, sungai-sungai yang ada di Madreja, terutama Sungai Telomoyo, Sungai Kading, Sungai Bogor, itu memerlukan normalisasi untuk lebih mudah saluran pembuangan. Kendala yang utama di Desa Madreja adalah kalau kita bertani menanam padi itu tidak sekali jadi, kadang sampai lebih 3 kali karena mati karena banjir. Itu kendala utama Madreja yang sebenarnya. Kemudian jumlah penduduk Madreja kurang lebih 800 kakak. Kalau di rata-rata 3 berarti ada 2400 kakak. Mata pencariannya warga Desa Madreja hampir 100% petani durian. Kemudian mata pencarian ada selingin dikit, misalkan ada yang namanya kampung dan warga yang lain, tapi itu tidak begitu menunjang secara signifikan karena memang hasil utama adalah padi. Sedangkan padi setahun 2 kali nanamnya bisa sampai 5 kali, 10 kali karena mati karena banjir. Sebetulnya kalau petani Madreja dan warga Madreja cuma mengendaki adanya saluran pembuangan termasuk normalisasi sehingga kan mudah surut. Warga Madreja tidak memerlukan apa-apa, cuma kepingin jalan dan sarana pertanian terpenuhi, baik untuk pengadaan air juga untuk saluran pembuangan. Dan saya sayangkan juga dari pemerintah selama ini tidak ada pernah program untuk desa tertinggal. Seperti dalam RKPD rencana pembangunan itu tidak pernah tercantum masalah untuk penanganan desa tertinggal. Jadi sangat saya sayangkan dan sering saya pernah menanyakan, malah jawabannya tidak, malah dijawab ini bukan tema desa miskin. Ini sangat sayang buat saya. Kemudian SDM sebetulnya hampir sama dengan desa lain, cuma tak amati kemauan warga untuk membangun desa itu sangat lemah, karena mungkin karena kondisi alam yang seperti ini gitu. Kemudian permasalahan pertanian yang sangat menyusahkan itu masalah pupuk. Kalau pupuk jatah dari pemerintah itu paling untuk sekali tanam, padahal di sini 1 kali tanam, misalkan musim rendeng kalau di sini jatah pupuk sekali tanam, padahal kita tanamnya bisa 2-3 kali. Itu yang jadi masalah utama di situ. Kemudian Desa Madreja
dilewati 3 sungai besar. Sekali lagi ditekankan di sini belum ada normalisasi, padahal sungai-sungai besar itu sangat penting untuk pembuangan pada waktu banjir. Jadi itu gambaran dan keadaan Desa Maturja, yang mana Desa Maturja tergolong desa yang tertinggal. Tapi setelah saya menjabat 6 bulan, desa kami menjadi desa berkembang. Tapi saya belum menerima itu karena memang kondisinya belum pas untuk desa berkembang. Sedangkan jalan desa masih asli, belum ada yang dirapat atau diaspal. Jalan ke dukuh-dukuh juga sebagian kecil yang sudah dicor. Dengan adanya corona ini, untuk pembangunan rapat jalan kita sangat terganggu karena dana terserap untuk DLT. Jadi sekali lagi itulah keadaan Desa Maturja. Desa Maturja kalah bersaing dengan desa lain karena apa? Kalau kita minta aspirasi ke dewan, kita kan perlu modal untuk jalan, untuk kesana, kesini, kesana. Sedangkan Desa Maturja tidak punya kas. Jadi itu secara garis besar, kalau ada kekurangan minta maaf. Ini keluar karena memang adanya Maturja seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.